Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa 'ala dini kullih wal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Assalamualaikum Bapak Farudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sehat Ahmad. Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang hormati, nanti beliau Bapak Farudin ini akan menyampaikan terkait perjalanan dan ibadah di Arafah. Ada beberapa poin yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama persiapan menuju ke Arafah, waktu dan teknis keberangkatan, perbekalan dan rangkaian ibadah yang dilakukan. Kemudian yang kedua, layanan selama di Arafah. Kemudian selanjutnya kegiatan prawukuf dan wukuf itu sendiri. Yang keempat, optimalisasi pelaksanaan wukuf. Yang kelima, antisipasi kemudian kasus teknis dan ibadah selama di Arafah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum waktu kami kepada beliau narasumber, poin yang kelima ini saya masih ingat betul ketika beliau menjadi petugas haji tahun 2023 dan beliau menyampaikan bahwa di Arafah itu ada satu peristiwa yang sangat-sangat bisa dikatakan tidak mengenakan, yaitu terkait bekal minuman bagi para jamaah haji. Nanti beliau bisa menyampaikan lebih detail. Maka dari itu monggo pada beliau Bapak Farudin, waktu sebenarnya kami aturkan pada panjenengan yang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa yang saya hormati, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini saya bisa bertemu dengan jamaah haji, calon-calon Duyuf Rahman, dan insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga pada kesempatan hari ini saya bisa ketemu kembali pada calon-calon Duyufur Rahman di daerah istimewa Yogyakarta, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat untuk ibadah kita, untuk bekal Amin. ibadah kita nanti Amin ya di Allah. Tanah Suci. Pemirsa yang saya hormati, bahwa pada materi kali ini adalah memang acara puncaknya haji. Kegiatan puncak haji itu dimulai dari Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Maka seluruh jamaah haji harus hukumnya wajib ain untuk semua berada di Arafah. Kalau kita kenal puncak haji itu kan dengan Armusna ya, Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi mulai dari Arafah inilah nanti puncak haji kita. Sebenarnya haji itu hanya bisa dilaksanakan dalam tempo kurang lebih hanya 5 hari sebenarnya, yaitu dimulai dari Arafah. Nah, oleh karena itu, mari kita persiapkan agar pelaksanaan ibadah yang dimulai dari Arafah ini nanti sampai ke Mina ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan lancar, dengan tata cara yang benar, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan itu dipenuhi semuanya, sehingga nanti haji kita itu akan sempurna dan membawa haji mabrur. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah persiapan fisik. Ya, persiapan fisik eh, selama 5 hari ini adalah rangkaian yang nanti tidak terputus, Mas Rasma. Ya, jamaah sekalian. Jadi
selama 5 hari ini nanti full mulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu rangkaian itu full Hmm. merupakan kegiatan-kegiatan fisik ya yang harus kita ikuti dengan seksama dan memanfaatkan atau menggunakan fisik yang fit betul gitu ya. Maka dikatakan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Karena memang selama 5 hari itu fisik kita itu benar-benar apa namanya harus fit betul ya. Dan apa namanya rangkaian itu selalu terus kemudian berjalan selesai ini dilanjutkan dengan itu dan lain sebagainya sampai nanti pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, oleh karena itu maka perlu kita persiapkan Bapak Ibu semuanya di Armusna ini dengan fisik yang betul-betul fit betul ya. Sehingga harapannya nanti ibadah-ibadah sebelum Armusna ini kalau bisa mulai dikurangi paling enggak 2 hari sebelumnya, Mas. Jadi Sudah kalau persiapan nanti ya. ya 2 hari sebelum Armusna ini paling tidak kita kurangi ibadah apa namanya kegiatan-kegiatan fisik kita. Ya, jadi paling enggak istirahat untuk 2 hari ini ya artinya tidak terus kemudian tidur terus gitu tidak gitu ya. Tapi kegiatan-kegiatan yang membutuhkan fisik yang berat ya jangan dipaksakan untuk kemudian harus pergi ke Masjidil Haram gitu ya. Kemudian jangan dipaksakan untuk apa namanya ibadah sunnah misalnya umroh sunnah itu paling tidak di 2 hari sebelumnya itu sudah dijaga betul Mas. Jadi kalau mau umroh sunnah ya mungkin hari-hari sebelumnya. Tapi 2 hari sebelum Musna ini harus benar-benar dijaga kesehatannya. Jangan sampai nanti pada puncak haji mulai dari Arafah itu justru fisiknya jatuh atau jeglek gitu ya. Karena banyak teman-teman kita yang dahulu itu memforsir diri ya sampai menjelang Armusna itu masih memperbanyak kegiatan fisik berkali-kali pagi habis subuh umroh, pada maghrib umroh terus begitu sampai umroh berapa bisa 20 kali umroh. Tapi ketika pas Armusna dia ya ganda Allah itu kemudian sakit dan pada saat Armusna tidak bisa maksimal ibadahnya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan tentang fisiknya. Kemudian apa namanya juga menjaga stabilitas kesehatannya dengan banyak makan bergizi. Dan saya yakin menu yang disediakan oleh pemerintah kita itu sudah memenuhi gizi yang sempurna, yang sehat, Mas. Karena tiap hari itu makannya lauk juga ada, nasi jelas, nasi ada, sayur ada, lauk ada, bahkan daging itu mesti ada, gitu ya. Buah-buahan tidak ketinggalan, air melimpah persediaan dari pemerintah kita. Ya di hotel itu sudahlah, pokoknya di sana itu nampaknya tidak ada pohon-pohon buah-buahan, tapi buah-buahan melimpah, Mas. Maka kadang-kadang kalau tidak dijaga makannya, ya petugas itu merasa merasa apa namanya ya sedih kalau jamaah itu tidak banyak mau makan. Dikasih makan tidak dimakan. Buah-buahan ting gelundung neng kono gedang ora dimaem ya, kemudian apel tidak dimakan, padahal itu kan untuk menjaga kesehatan. Maka paling tidak 3 itu yang harus dipersiapkan menjelang Armus. Yang Nah, terkait menu gimana Pak? wah, kalau menu Itu itu menu pelayanan menu itu Indonesia ya. atau Wah, kalau sekarang sudahlah. itu nggak masalah gitu? Kalau dulu katanya tiap hari makannya dengan daging onta loh, kalau sekarang seleranya sudah selera Indonesia Oh, pakai sekali gitu Al-Fatih. ya. Nasinya juga nasi Indonesia, bukan nasi Arab yang panjang-panjang Iya, itu ya. biryani itu. Yang masak juga orang-orang Indonesia. Jadi seleranya sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Inilah ke apa namanya peningkatan pelayanan ibadah haji dari pemerintah Indonesia itu semakin kesini semakin bagus. Jika tidak ada ditemukan lagi jamaah itu kelaparan kayak dulu gitu. Kayak kelaparan ya. Insya Allah masalah makan itu benar-benar terjamin. Yang Iya. 4 sehat 5 sempurna itu udahlah lengkap. Yang penting asalkan kita mau makan gitu. Ya, kadang-kadang tuntutan kita karena di sana itu banyak memang apa namanya makanan kita itu karena di sana itu apa namanya tersedianya itu eh, tidak banyak dengan apa namanya duduh bahasa Indonesianya, Iya, tidak dengan kuah air ya. ya kuahnya itu memang kurang. Nah kadang-kadang bos sekali-kali dimasakin sayur bayam biasanya ya tidak masak sendiri ya bayam juga ada. Cuman hidangan yang dihasilkan itu yang kering-kering itu ya. Nah, kadang-kadang kita kalau mau sedikit pakai pakai kuah ya
bikin meskipun tidak tiap hari ya makan dengan kuah supermi dan lain sebagainya itu bisa saja. Nah, ini persiapan yang untuk disiapkan menjelang pelaksanaan Arafah. Jadi paling enggak fisiknya, Nggih. kemudian makannya, ya, kemudian menjaga stabilitas apa namanya kondisi jangan jangan apa namanya memaksakan diri untuk apa namanya beribadah yang me, apa namanya memforsir fisik ya gitu. Jadi paling nggak 2 hari sebelum 2 hari sebelumnya. Kalau sebelumnya monggo silahkan mau mau ibadah mau umroh mau kemudian mau tawaf ya dan lain sebagainya silahkan. Tapi paling tidak 2 hari menjelang Arafah ini dijaga ya. Pemerintah bukan berarti melarang, tapi dalam rangka untuk menjaga fisik karena puncaknya itu nanti di Armusna, Di Arafah, wukufnya itu. Musdalifah dan Salah di satunya tadi tujuannya itu untuk Mina itu ya menambah mulai dari situ. pengetahuan. Ini yang Nah, untuk persiapan fisik. Kemudian yang kedua eh, rangkaian ibadah nanti di Arafah itu kan ini puncaknya haji ya Mas ya. Iya. Puncaknya haji itu di sini nih. Jadi jangan sampai nanti kita ketinggalan. Eh mulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Biasanya dini hari tanggal 8 ya Mas ya. Berarti pas Kayak tarwiyah itu. sebelum kadang-kadang sebelum sebelum subuh itu kita sudah dibangunin ya oleh apa petugas ya kalau kita ya mungkin dari ketua kloternya ya pembimbing ibadahnya itu malamnya sudah membriefing semuanya. Ketika mau eh, Armusna itu malam sebelumnya itu sudah di briefing, sudah dijelaskan. Besok pagi kira-kira dini hari kita bangun jam berapa, Iya. kemudian mandi, kemudian sholat subuh, begitu ya. Itu pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya, tanggal 8 Zulhijjah, tadi mulai dini hari itu biasanya sudah dibangunin, ya, mandi, kemudian sholat subuh. Nah, habis sholat subuh itu sudah persiapan untuk akan dibawa ke Arafah, ya, jadi 8 Iya. Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Nah, ini di sini nanti yang perlu perlu sangat diperhatikan karena kadang-kadang kita itu eh, mendapatkan urutan nomor berapa itu nanti yang harus diperhatikan karena kalau nggak diperhatikan nanti kita eh, malah keluar duluan dari hotel ya sudah siap di lobi hotel Padahal ternyata jadwalnya itu. ya padahal sebelum jadwalnya sehingga kita kelelahan Iya. kelamaan itu ya atau sebaliknya kita itu ternyata mendapatkan giliran awal tapi kita masih tidur nah ini yang jangan sampai terjadi seperti itu maka ketua kloter ya pimpinan rombongan ketua regu ya ketua kloter karom karu itu harus benar-benar memperhitungkan kira-kira nanti siap untuk diangkut ya ke Arafah itu jam berapa. Terkait angkutan di sana gimana, Pak? Nah, masalah angkutan di sana itu nanti untuk angkutan sudah diatur Oh, dari gitu. maktab ya. Maktab sudah menyediakan nanti bahwa di apa namanya di hotel itu nanti ada beberapa kloter gitu kan. Iya. Nah, kloter A, B, C itu nanti sudah kira-kira kloter A nanti jam sekian, kloter B sekian dan sekian. Ya, itu perkiraan. Nah, sebelum waktunya nanti kita itu nah, menunggu. Nah, kadang-kadang menunggunya itu lama. Nah, kadang-kadang bis yang mengangkut itu kadang-kadang mungkin karena terjadi apa namanya macet dan lain sebagainya sehingga Iya. kadang-kadang terlambat ya terlambat waktunya sehingga ada yang sudah bangun sejak jam 2 malam gitu ya tapi ternyata jam 10 pagi baru Baru berangkat. diangkut gitu. Nah, ini harus betul-betul diperhitungkan agar nanti jamaah itu tidak kelelahan karena menunggu. Iya. Nah, ini jadi seperti di situ. Nah, ketika nanti paling tidak ya habis subuh lah. Habis subuh itu udah mulai diangkut ya, sudah diangkut. Nah, di sini kan nanti kita mengambil apa namanya niatnya. Niat itu niat untuk haji itu kan dimulai dari hotel gitu kan. Oh, iya, iya. Ya, kita mikotnya itu kan dari hotel itu. Karena maka dari itu pada saat nanti kita sudah mandi ya, itu terus kemudian berpakaian ihram. Iya. Nah, sudah berpakaian ihram di sini yang perlu kita perhatikan. Orang jamaah haji dilarang memakai wangi-wangian, dilarang apa nama motong rambut dan sebagainya itu kan setelah berpakaian ihram, Iya. setelah apa nama niat. Nah, oleh karena itu sebelum niat, kalau mau memakai wangi-wangian boleh nggak? Boleh saja. Ya, toh memakai wangi-wangi itu di sana itu juga tidak ada pengaruhnya sih. Wong sana itu apa namanya nggak pakai wangi-wangian aja juga Sudah harum ya. tidak 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 bau lah Iya. ketikanya. Tidak seperti di Indonesia kan ketika keringat dan bau.
kalau sana itu kan udah pakai memang juga nggak masuk nggak apa-apa. Nah, ketika mau mau potong kuku dan lain sebagainya kan sebelum pakai apa sebelum berpakaian ihram atau sebelum Hmm. niat kan masih diperbolehkan. Nah, oleh karena itu nanti setelah malam itu mandi berpakaian ihram betul-betul dicek semuanya ya ketua regu harus benar-benar ngecek ngecek apa namanya anggota regunya yang 10 orang itu benar-benar sudah berpakaiannya ikhram sudah lengkap sudah benar semuanya cek sudah tidak memakai pakaian dalam dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang di sini kalau karunya itu tidak jeli ternyata masih ada yang sepuh-sepuh itu lali saya kantoan gitu ya pakai celana dalam pakai masih pakai ada yang pakai kaos sudah ini tugasnya ketua regu ya ketua regu. Nah, ketua regu nanti karomnya juga harus juga itu banyak mengingatkan tolong dicek dan sebagainya. Kemudian sandalnya ada yang pakai kaos kaki atau tidak yang bawa laki-laki lo ya. Nggih. Kemudian pakai kadang-kadang masih ada Pakai yang pakai kupluk nggak terasa ya kupluk bukan rupiah tapi kupluk yang itu oh, ya, kadang-kadang masih yang pakai seperti nempel itu. itu ya. Nah masih nempel. Nah ini harus benar-benar dicek semuanya. Nah kalau udah benar habis subuh itu sudah siap mau berangkat ya dicek semuanya sebelum niat harus dicek lagi ya memang ketua regu dan ketua rombongan itu benar-benar harus jeli. Nah, apalagi ketua kloter itu harus memastikan bahwa 355 orang jamaahnya benar-benar sudah menggunakan pakaian ikhram lengkap. Nah, itu Mas. Itu Pak kalau terkait nanti kan ketika di Mekah, Hmm, khususnya di Arafah ya, tadi hmm, sampaikan secara fisik harus fit, hmm. tetapi ketika mengangkut dari hotel menuju ke ke Arafah sebelum puncak wukuf itu, Nah, nah itu kan kadang-kala kan ada jadwal itu tidak sesuai hmm, yang kita kendaki. ah, Nah itu apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jamaah haji juga ah, terkait tadi sampaikan karena di antara ribuan jamaah kita itu hmm, disampaikan harus 2 hari sebelum puncak hmm, wukuf hmm. itu kan disampaikan harus mengurangi terkait Kegiatan-kegiatan fisik kegiatan yang kita. Tapi berat-berat saya ya. mungkin punya keyakinan pasti ada yang mungkin ketika pas mau wukuf itu tetap Hmm. ada yang kondisinya tidak fit. Sehat. Nah itu Oh ya. bagaimana terkait hal tersebut, Pak? Ya, ini Selama ini. banyak sering terjadi seperti itu, Mas. Ya, piek no ya kadang-kadang mesti ada lah. Nggih. Wong dari tanah air kadang-kadang juga sudah membawa ada yang sakit dan lain sebagainya gitu ya. Nggih. Nah, sebelum itu biasanya nanti ketua kloter itu sudah mendata Oh siapa iya, yang iya. harus ada Pendampingan khusus pendampingan gitu gitu nggih. ya, Oh, pendampingan khusus. Kemudian ada siapa yang pakai kursi roda, nggih, nggih. ya siapa yang kondisinya sakit, Nggih. siapa yang harus disafari wukufkan. Nah, Oh itu iya. nanti didata. Sudah didata itu nanti oleh petugas yang membimbing ibadah di sana ya dari Bimbat itu Mhm. nanti siapa yang memang harus disafari wukufkan itu jauh sebelumnya nanti sudah didata Mas. Oh, Jadi alhamdulillah. nanti tidak ada yang ikut kloter yang nanti ke Arafah yang bersama-sama itu tidak ada yang kemudian sakit keras itu nggak ada. Sakit Hmm. keras nanti sudah menjadi apa namanya sudah menjadi tanggungannya dari teman-teman sektor Nggih. untuk nanti akan disafari wukufkan. Tapi sebenarnya sudah didata Oh, siapa yang harus alhamdulillah. wukuf atau siapa yang nanti akan mengikuti wukuf secara biasa Nggih. langsung gitu ya. Itu sudah. Kemudian saya kembali ke itu setelah siap semuanya di hotel Nggih. untuk siap diangkut, disitulah nanti kita dituntun oleh pembimbing ibadahnya untuk apa? Melaksanakan Wukuf dan niat ini. Oh, niat ya nggih. sudah berpakai ihram Nggih. lengkap kemudian niat haji Allahumma apa namanya labbaik Oh, Allahumma hajjan Wajib. ya paling enggak itu untuk orang-orang yang itu sehat tetapi ada yang kemudian kan mungkin ya saat itu mungkin kondisinya sudah tidak begitu fit Nggih. tapi belum belum memenuhi syarat untuk disafari wukuf kan ada mas itu ada yang mungkin sakit gitu ya Nggih. posisinya sakit itu maka kemudian niat hajinya dengan niat haji istirot. Nah, jadi niat ya Nggih. labbaik Allahumma hajjan tapi nanti ketika dia kok suatu saat kok dia itu jatuh sakit, ya jatuh sakit Nggih. itu mohon kepada Allah untuk apa namanya istilahnya membatalkan membatalkan niatnya itu ya dengan tahalul artinya boleh uh, em, kalau harus terpaksa gitu, berpakaian Nggih. ikramnya itu dilepas itu nanti dilepas karena mungkin dalam keadaan kondisi tertentu. Tidak mungkin untuk ikut secara normal nggih. Seperti itu nanti maka juga dituntun nanti jamaah haji itu atau pembimbing ibadah
itu menuntun khusus Hmm. pada calon jamaah haji atau jamaah haji yang sakit itu dengan niat tertentu ya dengan niatnya labbaik Allahumma hajjan wa inna habasani habisun. Nah, labbaik Allahumma hajjan wa in habasani habisun. Allahumma pamahili haitsu habasani. Jadi ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahalul di tempatku terhalang tadi. Jadi Berarti posisi di hotel lagi. ya pasti di hotel. Nggih. Nah, jadi nanti yang istilahnya yang sehat-sehat dituntun tersendiri, dikumpulkan Nggih. tersendiri, labbaik Allahumma hajan. Nggih, Kemudian ya. nanti yang sakit-sakit gitu, itu nanti secara individu Dituntun dituntun. sendiri di kamar Nah, masing-masing nah berarti ini ya. kewajiban Oh iya. pembimbing ibadah di situ. Karena tidak semua jamaah haji kita itu sehat dan tidak semua yang tidak sehat tadi itu dengan niat yang bisa seperti itu. Iya. Maka petugas pembimbing ibadah ya itu harus menuntun satu persatu seperti itu. Kan Oh. tidak banyak itu lah. Nggih. Kalau yang banyak nanti bareng-bareng labbaik Allahumma hajjan, wes langsung berangkat. Nah, dari situ sudah mulai dilarang untuk atau melanggar apa namanya? Ikhram. Ya, jadi disitulah mulai sudah apa namanya? Sudah mulai menahan tidak boleh melanggar apa namanya? Kewajiban orang-orang ikhram. Ya, gitu. Jadi dari situ terus kemudian berangkatlah mereka dibawa, diangkut dengan Nggih. bis menuju ke Arafah. Arafah. Nah, di dalam perjalanan itu tentu nanti pembimbing ibadah atau mungkin karunya atau karomnya begitu dia memimpin mulai memperbanyak membaca Talbiyah. talbiyah ya labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak terus sampai akhirih sampai nanti dia sampai di Arafahnya. Arafah Nggih. gitu Mas. Jadi kemudian tadi yang apa namanya yang sakit tentu nanti akan diprioritaskan sendiri, didampingi oleh tim kesehatan gitu ya, didampingi oleh ketua kloter untuk didahulukan turunnya dari bis ya, untuk kemudian ditempatkan yang segera ditolong untuk tempat yang teduh gitu ya, segera dibawa ke tenda ya karena tendanya sudah dibagi-bagi situ. Ya, itu tanggal 8 Dzul Hijjah Nggih. ya, Dzul Hijjah. Nah, kemudian nanti layanan di situ, layanan di Arafah itu tentu sudah disiapkan konsumsinya, Mas. Iya. Mulai dari siang tanggal 8 itu ya 8 siang, 8 Nggih. malam. Ya. Itu kan belum mulai wukuf Nggih. ya, tapi posisi sudah di Arafah itu. Sudah di Arafah tapi belum mulai wukuf ya. Kemudian setelah malam, makan malam kemudian nanti tanggal 9 Dzulhijjah pagi mendapatkan layanan makan lagi. Nggih. Nah, kemudian layanan layan makan siang itu biasanya akan didahulukan sebelum zuhur. Oh, ini. Karena nanti sudah mulai zuhur tanggal 9 Dzulhijjah, ya, Nggih. itu sudah dimulai wukuf. Nggih. Sehingga jangan sampai nanti layanan konsumsi pas tengah-tengahnya wukuf ada layanan konsumsi. Mengganggu ibadah. Mengganggu konsentrasi, mengganggu kekhusyuan ketika wukuf, gitu ya. Nggih. Nah, karena wukuf itu nanti dimulai dari apa namanya pada zuhur Nggih. atau pada saat sholat zuhur itu nanti dimulai wukufnya pada tanggal 9 Dzulhijjah itu gitu ya sampai kepada tengah malam sampai tengah malam. Ya, tetapi ya pada saat nanti wukuf sudah dimulai dari zuhur ya dimulai dari adzan zuhur Nggih. ya adzan zuhur setelah adzan zuhur ini ada dua macam ada yang khutbah dulu Nggih. kemudian sholat zuhur dan asar ada yang apa namanya adzan, sholat zuhur, asar, kemudian khutbah dulu. Nah ini versinya bermacam-macam. Tetapi monggo silahkan mau dilaksanakan seperti apa. Yang penting wukuf itu dilakukan setelah apa namanya ada khutbah wukuf. Jadi ada khutbah wukuf, kemudian sholat eh, zuhur dan asar di jamak takdim, Nggih. ya gitu ya. Kemudian setelah itu nanti dimulai kemudian doa-doa, ada bacaan ya bacaan talbiyah, yang zikir dan berdoa membaca Al-Qur'an dan seterusnya sampai menjelang maghrib. Nah, biasanya eh, selama di situ ketika berdoa setelah sholat zuhur dan asar di jamak takdim itu nanti akan dituntun doa-doanya oleh pembimbing ibadah atau mungkin
ketua rombongan atau ketua regu atau mungkin dari pembimbing-pembimbing dari apa namanya KBIHU dan lain sebagainya, dia akan membimbing secara bergiliran. Sehingga Oke. di situ nanti kalau mengikuti itu saja, itu sudah doanya sudah panjang panjang itu nanti akan dibaca. Nah, kemudian setelah sholat asar, paling nggak jam-jam 4 sore, itu nanti jamaah akan diberikan keleluasaan untuk mungkin keluar dari tenda wukuf. Oh, Nah, untuk kemudian mencari tempat-tempat yang teduh yang enak untuk berdoa secara mandiri sampai menjelang oke. maghrib. Nah, itulah. Jadi sebenarnya wukuf di situ itu yang paling paling utama itu adalah mulai dari zuhur sampai menjelang maghrib itu nanti mas. Yang paling apa namanya dan di situ apa namanya memang tugas kegiatan kita selama setengah hari itu ya untuk berdoa, untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya menjelang sampai menjelang maghrib. Itu mas pelaksanaan wukuf seperti Itu itu. terkait wukuf, Pak. Oke. Kalau panjenengan sami yang sudah sampai di Mekah kan Ya, sudah nggak masalah untuk masalah tempat ya. Tapi ya, kan kalau kita yang belum sampai sana, wukuf itu kan tadi disampaikan dari apa? Dari hotel ke tempat Arafah hmm, terus ke tenda. hmm, Nah itu ketika sudah di tenda di Arafah itu, wukuf hmm. pelaksanaan itu hanya di sekitar tenda masing-masing atau harus keluar menuju tempat tertentu, Pak? Oh ya, jadi sebenarnya mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah mas, Iya. ketika kita sudah dibawa ke Arafah, Iya. itu kita sudah ditempatkan di tenda. Berarti tinggal di situ saja nanti Tinggal di keluar situ dari aja, tenda ya. bisa di tempat Ah, wukuf itu nggak, nah, Pak? tempat Oh, wukuf itu. Jadi nanti nanti tempat wukuf itu sudah ada tendanya gede, gede sekali. Paling enggak bisa untuk satu kloter, ya kurang oh sedikit iya, itulah. iya. Jadi satu tenda itu muat lah kalau untuk sekitar 300 orang begitu ya. Kita biasanya seperti itu. Jadi tenda itu sudah ditentukan. Nanti kita akan di tenda nomor berapa, Oh iya, kloter iya. sekian di tenda nomor berapa dan lain sebagainya begitu ya. Nah, disitulah kita tempat wukuf. Ya, jadi Oke. kemudian kita mau makan dan lain sebagainya ya Di di situ situ. itu Oh iya. tidur dan lain sebagainya di situ itu. Mulai dari tanggal 8 kita ketika kita sampai sudah Arafah itu langsung ditunjukkan nanti kita tenda saya di Tempatnya sini. ya. Oh, Nah, satu kloter itu ya di situ. Kemudian kita ngapa-ngapa itu aja di situ. oh Ya iya. seperti itu. Ya makan dan lain sebagainya di situ ya. Kemudian tanggal 8 itu kan kalau dari siang sampai malam sampai pagi lagi kan kegiatan kita apa ya kegiatan mandiri. Iya. Oh Kalau iya. cuma berdoa, baca Quran dan sebagainya, kalau di situ ya Pak memperbanyak baca Quran, membacakan banyak Al-Quran, kemudian banyak beribadah, sholat sunnah dan lain sebagainya, zikir dan lain sebagainya. Ya, yang lain itu ya jalan-jalan ke teman-teman, ya biasa ngomong-ngomong ngobrol dengan teman-teman. Tapi kan kondisinya juga panas, Oh iya. panas ya. Ya udah atau mungkin tidur karena sih kan sudah dikasih kasur kecil-kecil itu satu Iya, orang iya. satu-satu gitu. Jadi ada tempatnya yang ya yang enak lah menurut Hmm. menurut kita gitu ya tidak seperti dulu hanya karpet sekarang sudah ada kasurnya. Cuman ya itu suan mas tumbuhan seperti kayak kayak gitulah biasa kayak kan satu tenda untuk satu kloter gitu. Oh iya. Terus untuk tahun ini, Pak, 2025 itu Hmm. terkait apa iklim di Mekah itu apakah besok ketika pas haji itu tahun Nah, 2025 itu posisi ekstrim atau standar biasa, Pak? kalau Karena itu saat perlu ini penjelasan. kan saat ini ya, mas ini Iya. kan kondisinya kan anu apa namanya masih 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 agak dingin ya sekarang itu. Oke. Jadi kemarin itu ada teman yang sana itu sampai 7 derajat gitu ya. Baru baru saja pulang itu Iya. 7 derajat. Tapi nampaknya nanti pada saat sesi besok itu ya standarnya panas karena tidak bulan Agustus ya. Iya. Kalau panas itu kan bulan Agustus ya. Juli Agustus itu Bulan panasnya memuncak sekitar gitu Mei ya. Juni. Ya, kalau besok itu nampaknya normal lah di antara Oh empat ya, puluh dua alhamdulillah. derajat sampai 45 derajat atau sampai mungkin ya panasnya 50 derajat Hmm. gitu loh ya. Sehingga apa namanya penyesuaian kita yang ada di Indonesia. Indonesia gitu ya seperti ya ikuti aja nanti apa namanya petunjuknya dokter pembimbing karena nanti harus harus seperti apa harus seperti apa pakai APD seperti apa ikuti aja lah nanti seperti itu ya. Lalu kan ketika itu ya lanjutkan lagi yang kubur saja mas. Iya. Setelah nanti maghrib, waktu maghrib tadi saya maghrib selesai. Iya. Nah, kemudian nanti eh, waktunya maghrib dengan isya. Nah, itu nanti kita jamak takdim lagi. Oke. Ya, setelah waktu maghrib, sholat maghrib dan isya di jamak takdim lagi. Kenapa? Karena setelah itu nanti persiapan untuk akan dibawa mobil ke Musdalifah. Nah, ke Musdalifah. Ya, ke Musdalifah. Ini, jadi mulai sebenarnya mulai persiapannya habis maghrib itu. Maka sholat maghrib dan isya nanti di jamak jamak takdim. Ya, jamak takdim.
Kemudian setelah itu nanti sudah kemas-kemas, ya, membawa perlengkapan, membawa persiapan, dan di situ nanti eh, maghrib itu masih dikasih makan lagi, makan 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 malam, kemudian dibekali dengan apa namanya makanan, ya, snack, tapi snack berat, Mas. Oh iya. Snack berat itu ya kalau sana ya minumannya itu bermacam-macam itu ya, tapi nggak ada arem-arem di sana, Mas. Kalau di sini kan snack berat itu arem-arem ya. Di sana itu ya ada buah-buahan, kemudian ada roti yang gede-gede itu. Kenapa? Dan minuman yang banyak gitu ya. Karena ini nanti untuk bekal menuju ke Musdalifah. Ya, karena yang di Musdalifah nanti tidak ada sama sekali layanan konsumsi. Oh iya. Ya, kalau kemarin tahun 2023 ya jamaah saya yang saat ini mengalami tragedi ya itu kan Iya. di Musdalifah itu, Mas. Jadi di Musdalifah itu karena diperkirakan di sana hanya hanya bermalam, namanya bermalam di Musdalifah. Kan pikirnya hanya Sholat. semalam gitu ya, hanya semalam, paling bar subuh kemudian sudah nanti menuju ke Mina. Iya. Tapi apa yang terjadi? Jamaah saya jam 11 malam sudah sampai di Musdalifah, tapi dibawa ke Mina. Mina itu setelah jam 1 siang. Nah, bayangkan itu. Padahal tidak ada layanan konsumsi di sana itu. Nah, maka harus membawa bekal, ya, dibekali konsumsi snack berat tadi dari Arafah, Iya. mungkin Musdalifah itu dalam rangka menkon yang Musdalifah kuwi ora ngeleh gitu, dibawa snack berat tadi dan bawa minum. Dan Nah, terutama minumnya gitu. minumnya yang Jangan terutama sampai itu, dehidrasi. ya, ya, jangan sampai seperti di 2003 itu kan pengalaman pertama saat itu kan memang di sana sampai jam setengah 12 itu tidak ada layanan minum, padahal jamaah masih banyak, termasuk saya dan jamaah saya di kloter 52 itu terlantar di sana karena tidak ada layanan air, ya, sampai saya ngumpulin air air bekas saya kasihkan ke jamaah saya agar dia selama tidak dehidrasi. Baru jam jam 12 itu datang drop-dropan air. Oh, Karena apa? Memang tidak diprogramkan di situ ada layanan konsumsi. dan itu Tapi hanya kloter bapak gitu. kota saya yang 52, yang dari Jogja itu, yang 53 ada tapi dari Klaten Oh itu, iya. ya, itu yang dari Jogja. Oke. Jadi sebenarnya di Arafah itu hanya sampai waktu maghrib atau ngisak lah di Hmm. Arafah itu, mulai dari tanggal 8 Dulu Zulhijjah kerja. sampai 9 Zulhijjah sampai habis ngisak lah. Iya. Karena nanti habis ngisak sudah dibawa pindah ke Musdalifah. Hmm. Gitu. Itu nanti udah rangkaian berikutnya yang akan dijelaskan teman-teman yang untuk membahas di Musdalifah. Di Arafah seperti itu. Dan itulah puncak haji. Nah, bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berapa namanya wukuf di Arafah, Iya. namanya di safari wukufkan. Siapa itu? Rumah sakit yang nanti akan membawa. Ada Oh bimba iya. sendiri, ada dokter, dibawa pakai mobil, pakai ambulan, Tapi pakai tetap bed. orangnya gitu. Ya, Bisa orangnya. diwakilkan berarti Tidak gitu. boleh diwakilkan, namanya Oh. haji itu di Arafah. Maka Nggih. siapapun yang berhaji harus dibawa ke Arafah. Nggak bisa ke sana. Dibawa dengan mobil, Mas. Meskipun hanya sebentar. Termasuk ketika ada yang terpaksa misalkan Hmm. sakit tidak bisa apa Tidak bisa sebentar apapun, tetap tetap dibawa gitu. dibawa. Iya, Oh iya. itu kewajiban rumah sakit untuk membawa mereka ke Arafah, karena itu adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Semua secara individu harus hadir fisiknya Di di wukufnya itu wukuf nggih. di Arafah, Oh, namanya safari wukuf wukuf, meskipun hanya sebentar. sebentar. Nah, tapi tentu didampingi oleh dokter, Ibadah. didampingi oleh pembimbing ibadah mereka untuk sebentar nanti menuju ke Arafah. Kemudian nanti dibawa kembali lagi ke rumah sakit. Setelah itu untuk Arafah itu. Gitu, Mas. Untuk Berarti kalau terkait apa peribadahan terutama di Arafah nggih untuk agar senantiasa nanti Bapak Ibu calon jamaah haji bisa melaksanakan dengan baik dan ya, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur itu monggo nanti apapun arahan yang menjadi petugas di sana monggo sangat diperhatikan lebih-lebih terkait 2 hari sebelum menjelang wukuf itu monggo jangan sampai melakukan aktivitas yang secara berlebihan atau terforsir istilahnya jangan sampai nanti di puncaknya haji karena haji itu di mana haji ketika kita bisa berwukuf di Arafah. ya, Nah, mungkin masih ada satu kasustik yang bisa Bapak sampaikan ya. untuk biasanya jamaah itu nyuruh ngapunten kalau orang Indonesia itu kalau disampaikan paparan dari A sampai Z itu kalau nyantol 20% itu sudah luar biasa. Tapi ketika ada hal-hal yang di luar kebiasaan itu insya Allah pasti akan
diingat oleh kita semuanya. Nah, monggo Ya, Pak, mungkin ada satu ya, atau dua peristiwa yang sangat nanti bermanfaat untuk calon jamaah haji kita bisa disampaikan lagi, monggo Pak. ya. Jadi yang pertama pesan saya kepada teman-teman jamaah haji, yang pertama ikuti arahan dari petugas. Ya, arahan petugas, baik dari petugas bimbing ibadah, ya ketua kloter, maupun petugas-petugas kesehatan. Karena apapun yang disampaikan teman-teman petugas itu dalam rangka perlindungan jamaah. Ya, karena tuh petugas itu salah satu tugasnya adalah melindungi jamaah. Melindungi apa, tak? Agar sok leda-lede, sok ngomong-ngomong sing kadang-kadang yo marake kancane main guyu gitu maksudnya gitu ya. Ngledek-ngledek gitu ya, di sana perlu dijaga. Ojo sok sembranan gitu ya, ojo leda-ledi kaya nang omah ya. Jamu, bekalnya adalah jamu, jaga mulut. Karena kadang-kadang apa yang kita ucapkan itu akan kena kepada diri kita sendiri. Begitu Mas Rahmat. Berarti harusnya seperti apa dawuh Kanjeng Nabi itu nggih ya. Ya, Berarti pernah disampaikan ada empat orang itu yang dirindukan oleh surga. Salah satunya harus menjaga lisan. Nah, tulisan lebih-lebih ya. nanti ketika Bapak Ibu ada di Mekah, ibarat orang Jawa itu mengatakan itu geni. Jadi apa yang dikatakan bakal nemani atau numusi, nah itu monggo. Nah, Jadi nanti jangan sampai kalau di Mekah itu berbicara yang tidak pada tempatnya, ya. kalau bisa berbicara yang baik-baik, termasuk ketika panjenengan nanti pasti banyak dari hadiah yang titip doa, nah itu monggo nanti disempatkan karena mumpung di Mekah Al-Mukarramah agar semuanya bisa manfaat. Oh iya, Bapak sih Mas Ahmad. Nggih, Memang monggo Pak. ketika mau berangkat itu kita dapatkan titipan ya. Banyak titipan Nggih, doa gitu ya. Nah, ini yang juga juga ya kita kan nggak bisa toh apa namanya menolak dan boleh-boleh saja baik-baik saja nggih. gitu kan doa gitu ya. Jadi monggo nanti titipan dari saudara-saudara Handetolan untuk doa sana itu ya kita akan apa namanya wong di sana itu adalah tempat mustajabah ya pada apalagi pada saat wukuf ya puncaknya Nggih. haji itu kan doa kita kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya boleh-boleh saja apa namanya menerima apa namanya pesanan doa-doa dari teman-teman kita, saudara kita, tapi doanya yang baik-baik saja gitu ya. Jangan kemudian doa mendoakan nanti orang tidak baik kemudian dia ya tetap doa-doa itu mesti tentu doa yang baik-baik untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan orang orang lain. Boleh saja apa namanya dititipi doa mendoakan pada saudaranya itu. Nah, Ya, ya ini Bapak ada satu pertanyaan dari peserta Zoom kita, yaitu dari Bapak Kuncoro HW.
Itu pertanyaan, Assalamualaikum Bapak, Ikram dan sudah berniat haji, jamaah tidak boleh memakai yang berjahit. Hmm. Apakah sabuk ikram dan sepatu sandal yang dipakai tidak boleh berjahit juga? Matur nuwun. Ya, Apa Pak? oke, terima kasih. Ya, Itu yang baik. pertama. Oke, pakaian apa namanya sabuk sabuk itu aksesoris. Jadi kalau kita memakai sabuk, memakai masker itu aksesoris. Jadi apa namanya boleh saja memakai sabuk itu ya. Yang nggak boleh dipakai itu yang bukan aksesoris, ya pakaian Berarti menempel bajunya gitu nggih? ya Yang bajunya ya. baju Kalau tidak ikramnya. pakai sabuk yang berjahit kok ragu-ragu betul gitu ya sudahlah nggak pakai nggak apa-apa kemudian dikasih apa tali dengan tali kain atau apa gitu ya boleh saja ya, asal yang tidak berjahit gitu ya. Oh, iya. Tapi kalau sabuk itu adalah aksesoris, jadi itu boleh ya, Oh, boleh iya. pakai itu. Terima kasih. Pakai sandal bagaimana? Pakai sandal boleh asal jangan menutupi sampai apa namanya sepatu. Jadi nutupin sampai apa namanya mata kaki. Berarti kaos Ya, kaki itu udah boleh nggih? nggak boleh ya kalau kaki nggak boleh. Jadi tetap sandal sandal yang tetap terbuka. Sandal. Namanya Oh, sandal dengan sepatu kan boleh. iya. Seperti punya Mas Rahmat itu ya Oke. nggak boleh gitu ya. Oh, iya. Ya, tapi sandal yang hanya apa namanya untuk selemek bawah saja, yang atas tetap terbuka kak Dan pada itu kaki aman itu ya. sandal jepit nggih, Pak? Ya, aman sandal jepit ya asal yang sempuk pas amat gitu yang Oh, sempuk dan iya. sing kuat gitu Iya. ya. Karena kadang-kadang sandal jepit bawah yang dari kulit itu kan bawahnya atos. Nggih. Ternyata kemarin jamaah saya ada yang bengkak kakinya, melempuh kakinya bukan karena tidak pakai sandal sehingga kena aspal, Nggih. tapi pakai sandal tapi atasnya Keras. keras Oh, iya. sehingga sampai di tenda itu saya lihat memar melempuh itu gitu ya. Jadi kalau saya pakai sandal jepit yang yang kuat itu aman gitu ya. Iya. Nah, tapi jangan sampai kemudian tidak pakai alas apa-apa. Wah, ini namanya ya bunuh diri gitu ya di sana itu. Melempuh betul gitu ya itu. Jadi Nggih. boleh, nggak apa-apa. Oke, terima Ya, kasih. Terus yang kedua, oke. Bapak, ini dari Unik. Maaf, Pak Ustadz, tanya dari Arafah ke Musdalifah, berapa kilometer? Musdalifah ke Mina berapa kilometer? Sajamaroh Akobah Ula, Musto Akobah berapa kilometer? Lalu tawaf Ibadah. ifadah dari Mina ke Masjidil Haram berapa kilo? Kendaraannya Ya. kaki Waduh, atau mati bis? ibu. Bis. Ibu, Saat menuju Masjidil Haram untuk ifadah, kira-kira Oke. menggunakan pakaian ihram berapa? Monggo, Oh, Pak. oke. Terima kasih. Baik, saya jawab yang pertama dulu. Biar untuk persiapan. Jadi, kalau sudah dari hotel mau menuju ke Arafah, itu Oke. paling tidak ya nggak usah pakai banyak-banyak. Pakai tiga potong atau tiga helai pakai kain ikhram, Mas. Oh iya, Jadi iya. pertama kali dipakai satu yang bawah, satu yang atas, satu Oke. untuk jaritan, satu untuk serempang gitu ya. Iya. Yang dimasukkan di koper kecil atau tas tenteng Iya. dalam bahasa dulu itu satu helai saja. Jadi gak usah bawa ke banyak-banyak, bawa Malah dua ribet pasang, ya. mah ribet nanti tasnya kebak kebak karo tak kain ikram saja gitu ya. Jadi paling tidak hanya tiga helai saja. Dua yang dipakai, Iya. satu yang digunakan untuk apa namanya ganti. Iya. Misalnya itu masukkan di tas, gitu ya. Oh iya. Sehingga nanti kalau sudah kita pakai pakaian ikhram itu kan hanya sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Iya. Setelah Jumroh Akobah tanggal 10 Dzulhijjah itu nanti kan kemudian sudah berpakaian biasa, Mas. Hmm. Sehingga pakaian ikhram itu nanti hanya dipakai mulai tanggal 8, 9, Iya. 10 10. Iya. gitu ya. 3 hari berarti ya. 10 itu sampai Jumroh Akobah. Kalau sudah Jumroh Akobah nanti sudah berpakaian biasa itu nanti. Untuk hari tasrik ya, Iya. 11, 12, 13 itu nanti sudah berpakaian biasa Oh, ya. iya. Sehingga nggak usah banyak-banyak. Le nganggo rais orang oleh icul nggak boleh ganti itu hanya 8 ya, 9. mulai dari hotel itu ya, mulai mengambil niat gitu ya. Kemudian 9 ya, kemudian 10 10-nya. pasca Arafah itu sudah nanti sudah ganti. Jadi Iya. 3 helai saja. Iya. Ngisor dinggo, engko nek reget ngisor di kumbah, sing mau nggo serempang di nggo jarian, terus gantine nggo serimpangan. Oh. Nah, sampai gitu, puter gitu aja nanti. Ya, puter gitu ya. Ini. Kemudian Jarak tadi, Pak. jarak sekarang dari Arafah ke Musdalifah. Dari Arafah ke Musdalifah itu kurang lebih hanya 7 kilometer. Dan itu nanti akan dibawa bis, Wah, tidak jalan alhamdulillah. kaki gitu ya. Jauh itu tuh. Iya. Paling 7 kilometer itu ya dari Musdalifah ke eh, eh, dari Arafah ke Terminal. Musdalifah. Iya. Kemudian
dari Musdalifah ke Mina, Mina nggih. itu juga tidak jauh itu. Cuman lek jauh karena kadang-kadang macet. Nah, itu kadang-kadang kelihatan lama sekali Nggih. perjalanannya itu. Tapi juga bis juga, Pak. Bis Oh, juga. Nah, alhamdulillah. bis juga gitu. Jadi dari hotel ke Nggih. Arafah itu bis, Bis ya, nggih. kemudian Arafah ke Musdalifah itu Juga bis, bis, ya. Musdalifah ke Mina itu juga Nggih. bis, Oh iya. gitu ya. Jadi itu ya, sampai ke Mina itu bis. Nggih. Nah, mulai baru nanti kalau sudah di Mina Nggih. ke Jamarot, Iya. ya jalan kaki kan itu ya. Pertama Jaraknya berapa kilo, Pak? jaraknya macam-macam mas, Oh iya, macam-macam. tergantung. Ada yang paling dekat loh. Kalau kalau yang plus itu hanya mungkin 1 kilo atau dua Oh iya. kilo gitu ya. Kalau yang normal antara 4 sampai 6 kilo. Oh, Yang paling jauh itu ke 6 kilo sehingga pulang pergi itu kurang lebih ya 12 12 kilo kilo. ya. Kalau saya kemarin itu mencoba dengan jalan yang normal itu 4 kilo, tapi saya kemarin kebetulan ya ada jalan sedikit jalan tembus gitu ya, hanya 2 kilo. Nah, itu kurang lebih 4 kilo. Jadi pulang pergi kurang lebih 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo di sana ditempuh, wah cepet mas, seneng karena apa, teman-temannya banyak gitu ya, gak terasa ya. Oleh Sudah karena itu, semangat kita, nggih. nah apa namanya, ketika nanti tanggal 10 Dzulhijjah mulai dari Musdalifah ke Mina lah, Nggih. datang ke Mina kan istirahat sebentar. Nah, Iya. nanti baru diajak akan ke Jamarot untuk Jumroh Akobah, itu kurang lebih ya habis ngasar lah, tapi Nggih. sebelum maghrib ya, sebelum maghrib. Jadi biasanya habis ngasar itu nanti udah agak redup gitu. Nah, kemudian selesai melempar Jamarot Nggih. atau Jumroh Akobah itu maghrib. Nah, setelah itu saat kembali lagi ke tenda, ganti pakaian, mandi, ganti pakaian biasa Oh iya, bebas, nggih. gitu ya. Untuk besok pagi 11, 12, 13 berpakaian biasa Iya. untuk ke Jamarotnya begitu Oh, ya. Begitu kira-kira. mungkin yang terakhir monggo Pak, kalau sudah nggak ada yang penanya dari jamaah kita, mungkin untuk closing yang Ya. terakhir kali monggo. Mungkin dari ada jamaah yang langsung mau menanyakan, mungkin ada. Monggo Bapak Ibu. Oh ini masih ada satu Pak. Oh, Ifadonya kapan sih Pak? oh ya, ibadahnya kapan? Nah, ini. Jadi setelah nanti kita kembali ke hotel, baik yang nafar awal maupun nafar sani. Jadi nafar awal itu nanti kan eh, akan dia kembali ke hotel pada tanggal 12 Dzulhijjah. Iya, Tanggal 12 pas Dzulhijjah itu takriknya nanti itu. ya sudah setelah melempar jumrah jumroh 3 jumroh, Hmm. ula wustu akobah gitu ya. Kemudian dia langsung kembali ke mana, ke hotel. Terus kemudian yang mengambil nafar sani Iya. ya itu sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah Oh iya, ya, iya. setelah nanti melempar ula wustu akobah. Biasanya itu kalau saya laksanakan pagi itu ya, ba'da subuh itu Iya. berangkat, kemudian nanti jam 8 sampai jam 9 pagi itu sudah nanti diangkut ke hotel. Kalau yang mengambil nafar sani gitu Sani. ya, itu diangkut nanti pakai bis juga itu nanti, Iya. tidak jalan kaki itu. Nah, kemudian kapan ifadohnya? Ifadohnya. Nah, kalau bisa secepatnya, kalau bisa gitu ya. Hmm. Cuman eh, apa namanya, bagi ibu-ibu yang mungkin selak gebelet, bahasanya selak gebelet nanti datang bulan, ya kemudian mengambil nafar awal, ya sudah setelah nafar awal tanggal 12 itu kalau Langsung ifadoh. langsung aja nanti tawaf Ifadoh. ifadoh Oh gitu iya. ya ke Makkah. Tapi hati-hati, benar-benar dijaga kesehatannya. Iya. Karena kadang-kadang kita fisik itu kuarpe ya, niatnya Iya. tuh kuarep mau semangat ya, tapi kadang-kadang fisiknya yang nggak kuat gitu ya. Ya bagi orang yang sepuh-sepuh gitu ya, yang sudah usia lansia gitu ya, sebaiknya istirahat dulu. Kalau saya biasanya saya ambil ifadah itu paling enggak sehari setelah Sesudah. sesudah Oh, oh, gitu. dari Armusna Oh ya, iya. paling enggak tanggal 14 atau 15-nya itu, setelah semua fisik kita istirahat dulu, kemudian apa namanya baru nanti ifadah. Ifadah itu yang panjang waktunya sampai menjelang pindah ke Madinah atau menjelang pulang kan boleh Oh gitu, iya. nggak harus secepatnya nggak apa namanya, tapi eh, yang penting dijaga fisiknya. Iya. Jadi kalau biasanya bar seko Armus, nah itu kan kesel. Kan kadang-kadang kesel iku ora kerasa, Mas. Kadang-kadang karena semangatnya, Hmm. kemudian mau lari lagi, padahal fisiknya. Nah, ini banyak teman-teman
ya jamaah kita yang kemarin itu yang sepuh-sepuh gitu ya, Nggih. itu bar armusna, nyuwun sewu ini tidak mendoakan gitu ya. Nah, bar armusna itu tidurnya kebablasan. Oh, iya. Nah, gitu ya. Jamaah saya juga ada gitu Nggih. ya. Mau dibangunin maghrib ternyata ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya mudah-mudahan masuk surganya Allah Subhanahu wa Amin. taala karena memang sudah selesai Nggih, kegiatan armusna wukufnya ya. gitu ya karena memang sudah sepuh gitu ya. Nah, itu yang bisa mengukur siapa? Ya dia Kita sendiri. sendiri. Ya. Ketua kloter, petugas pembimbing ibadah, petugas kesehatan harus kompak itu. Nggih. Kira-kira kapan mau dibawa untuk Ifadohnya ifadohnya, nggih. Iya. melihat jamaahnya, Nggih. kira-kira fisiknya seperti apa. Ojo kemudian pembimbing ibadahnya terlalu bernafsu, sepatnya wae, sepatnya banyak itu. Lihat dulu, nanti petugas kesehatan merekomendasikan dulu siapa-siapa dulu yang berangkat. Nggih. Ini belum dulu, begitu. Biasanya harus harus kompak itu. Oh, nanti yang sepuh-sepuh ini belakang aja dulu, biar istirahat Nggih. dulu. Yang muda-muda kalau mau dulu berangkat, silakan diatur dengan ketua kloter, dengan pembimbing ibadah, dengan dokter petugas kesehatan. Itu harus kompak itu. Oh, Nggak boleh nafsunya sendiri-sendiri. nggih. Begitu. Gitu. Oke, lanjut Pak. Ini masih ada dua Ya. lagi atau tiga. Maaf kalau terjadi macet bis, bagaimana Pak? Heeh. Trouble di transportasi ya, monggo Pak. Oke. Kalau macet bis itu ya memang memang sudah sana itu nampaknya sudah menjadi kebiasaan ya. Karena macet macet apanya bisnya itu macet tidak bisa jalan itu karena banyak yang jalan bisnya atau mungkin juga banyak pejalan kaki yang mengakibatkan macet. Kemarin 2023 itu terjadi seperti itu. Iya. Macet bisnya itu karena banyak juga yang jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Mina gitu Oh. loh. Atau dari Arafah ke Musdalifah itu banyak akhirnya jadi macet gitu ya. Nggih. Ya yang bersabar itu. Kadang-kadang di jalan itu Salah satu ujian gitu. ujiannya itu kelihatannya deket tapi lama sekali kan Nggih. apa? Macet gitu ya. Kemudian tahalul hajinya Nggih. waktunya kapan? Nah, ini tahalul. Nah, tahalul. Jadi setelah nanti kita itu melaksanakan melempar jumroh akobah. Nah, melempar jumroh akobah kan kemudian motong Nggih. rambut gitu ya, motong rambut. Lah setelah motong rambut itu kan udah tahalul. Iya. Artinya dia sudah setelah jumroh akobah potong rambut kan, Nggih. ya itu posisinya sudah tahalul. Artinya apa? Dia sudah boleh melakukan hal-hal yang dilarang Jamaah haji dalam kemarin. ikram Oh, gitu ya, kecuali satu. Karena tahalul awal ya, tahalul iya. awal itu kan habis melempar jumroh Oh, akobah. iya. Itu sudah berpakaian boleh ya, mandi pakai Wangi-wangian pakaian tadi juga boleh nggih? boleh. Kecuali satu yang dilarang. Berkumpul dengan istrinya. Oh. Ah, paham ya, berkumpul dengan Nggih. istrinya ya gitu ya. Atau mengumpuli istrinya itu belum boleh. Karena baru tahalul awal. Hmm. Nah, gitu ya, tahalul awal itu. Nah, setelah setelah nanti tahun awal sudah dilakukan dengan ditandai dengan memotong rambut Nggih. atau disunahkan menggundul gitu ya dengan menggundul itu sudah posisinya sudah tahalul Nggih. ya sudah boleh melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ihram gitu ya itu kemudian pakai pakaian biasa. Nah setelah nanti kembali ke Makkah kemudian melakukan tawaf ifadah Nggih. sa'i kemudian itulah tahalul sani ditandai dengan memotong rambut boleh tidak juga boleh tapi setelah sa'i itu sudah tahalul sani sudah kondisinya sudah tahalul sani artinya apa sudah bebas melakukan salah satunya adalah boleh berkumpul atau mengumpuli istrinya gitu loh kalau yang awal tadi kan satu yang dilarang mengumpuli istrinya Nggih. tapi kalau sudah tahalul sani sudah tawaf ibadah sa'i itu posisinya sudah tahalul sani wis oleh ngumpuli istrinya nek isa sila kebelet Nggih. iya gitu ya bahasanya gitu. Untuk masih ada lagi Pak. Nah, Apakah musim haji 2025 termasuk haji akbar? 2025 ini saya belum apa namanya Penyelenggaraan ya. kalendernya belum belum Nggih. belum 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 melihat Pak. Nanti mudah-mudahan nanti akan ada informasi setelah setelah nanti benar-benar apa namanya waktunya ada apa namanya ada perhitungan dari pemerintah Pak nanti masalah Mbak Haji Akbar atau Oh tidak iya. itu kita masih menunggu ya Oh iya. menunggu dari itu. Oke. Ini masih ada lagi. Kapan pelunasan terakhir? Tolong diinfokan. Wah, ini pelunasan terakhir belum ada informasi Pak ini karena dari pemerintah juga belum apa namanya memutuskan dari biasanya nanti akan diputuskan dengan oleh DPR ya pemerintah sama-sama Kementerian Agama tentu ini nanti tunggu Pak
sampai hari ini belum ada informasi secara jelas tentang pelunasan akhirnya. Begitu. Nih, alhamdulillah udah nggak ada penanya dari Kapan saat ini, pusat. Mas Ajeng, Mas itu Oh iya, kapan oh nggih, saatnya bisa tahalul. tahalul gundul? Nah, Nggih. sebenarnya yang disunahkan pada untuk gundul itu adalah di tahalul awal, ya Oh disunahkan iya, itu. Jadi setelah melempar jumroh akobah, nggih. ya setelah melempar jumroh akobah itu bisa melaksanakan gundul disunahkan itu, ya disunahkan itu untuk gundulnya, gitu, Nggih. oke. Monggo nanti beramai-ramai. Saya kira Nggih. begitu Mas Rahmat Nggih. ya, karena waktu kita juga sudah Ya. habis. Mudah-mudahan jamaah semuanya bisa menyimak apa yang kita sampaikan untuk persiapan dan nanti bisa diperdalam kembali setelah Bapak Ibu nanti mendekati keberangkatan baik di kecamatan maupun di kabupaten atau mungkin di KBIU-nya masing-masing nanti akan lebih diperdalam dan nanti akan dipraktekkan oleh teman-teman dari kelompok bimbingan ibadahnya masing-masing. Demikian terima kasih dari saya Mas Rahmat. Nggih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya terima kasih pada beliau narasumber Bapak Haji Farudin SAG MA yang Waalaikumsalam telah menyampaikan warahmatullahi terkait wabarakatuh. kegiatan beribadah haji dari perjalanan sampai akhir khususnya di Arafah, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang alhamdulillah kita sudah support kalau ketika kami bertugas di KUA Gamping itu manasik haji itu cuma 8 kali. 10 kali di kabupaten dan di provinsi. Tapi untuk sesudah COVID ini luar biasa. Di KUA masih berlaku 8 kali, ditambah dari bidang PHU itu secara online, itu ini saja sudah masuk edisi ke-19. Jadi insya Allah bagi Bapak Ibu calon jamaah haji itu bisa lebih maksimal dalam hal untuk mempersiapkan khususnya secara keilmuan. Dan mungkin insya Allah sesudah acara yang kita tutup juga beliau Bapak Farudin nanti masih bisa menerima konsultasi terkait pribadi haji atau khusus juga di bidang beliau tersendiri. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Bapak. Kami monggo kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.